Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sophia, mahasiswi Universitas Pancasakti semester 4. Saya di sini akan membawakan materi mata kuliah Manajemen Produksi dan Usaha Kecil dan Menengah yang diampu oleh dosen Ibu Sri Winarsi MM, yang mana saya akan membawakan materi untuk memenuhi tugas UAS di semester ini. Materi yang saya akan bawakan yaitu tentang mengelola manajemen produksi pada UMKM dengan 5 aspek penting. Dalam mengelola atau manajemen produksi untuk usaha kecil menengah atau UKM dan UMKM sebenarnya hanya membutuhkan langkah penerapan 5 aspek penting dalam pelaksanaannya. Saat mengunjungi setiap daerah, tentu kita akan mendapatkan atau menemukan barang kerajinan serta makanan khas daerah tersebut yang dibuat oleh masyarakat sekitar dengan bahan baku dari daerah sekitar tempat tinggal mereka. Contohnya tas dari eceng gondok yang terkenal dengan sebutan Gendis Bag. Gendis Bag adalah salah satu merek tas asli buatan Indonesia yang memproduksi tas wanita dengan bahan alami eceng gondok. Usaha yang dirintis oleh Ibu Ferry Yuliana di Sleman, Yogyakarta sejak tahun 2002. Eceng gondok, tanaman yang tumbuh di perairan ini, sering dianggap sesuatu yang tidak berguna. Bahkan keberadaannya dianggap mengganggu perairan karena berkembang biak terlalu banyak. Namun siapa sangka jika eceng gondok ini bisa menjadi bahan untuk membuat tas. Salah satunya tas yang diproduksi oleh home industry yang digawangi oleh dokter gigi bernama Ferry Yuliana. Selain eceng gondok, beliau juga membuat tas dari rotan dan tanaman mentong. Dr. Lia sebenarnya membuka bisnis ini lantaran prihatin dengan bahan baku di sekitar tempat beliau yang sangat banyak, sehingga beliau berinisiatif untuk membuat kerajinan tangan seperti tas yang mungkin jika dikreasikan dan pasti akan dapat bernilai jual tinggi. Produk yang dihasilkan dari Gendis Bag 70% terbuat dari bahan alami yang dikerjakan dengan tangan sendiri. Selain itu, para pengrajinnya yang rata-rata petani sebelum bekerja diajarkan teknik menganyam terlebih dahulu oleh Dr. Lia. Kini Gendis Bag sudah bisa menembus pasar mancanegara. Beberapa negara langsung memesan tas produksinya mulai dari Jepang hingga Amerika Serikat. Pada umumnya usaha kerajinan tangan seperti ini termasuk dalam usaha kecil menengah atau sering disingkat UKM, serta memiliki pengertian bahwa ini adalah kegiatan ekonomi rakyat dengan jenis usaha skala kecil. UKM merupakan salah satu bagian penting perekonomian negara dan daerah karena sangat membantu dalam hal menciptakan lapangan kerja baru, karena melalui usaha kecil ini banyak tercipta peluang usaha dan tenaga kerja yang baru pula. Namun banyak juga kendala-kendala dalam menjalankan UKM ini. Kemudian alasan bagi barang yang dihasilkan berasal dari kerajinan tangan yang jumlahnya tentu akan jauh berbeda dengan jumlah barang yang diproduksi oleh mesin. Sementara itu, banyak UKM menerapkan manajemen industri yang baik dalam usaha mereka, karena tanpa sistem manajemen yang baik akan membuat usaha menjadi kacau dan berdampak pada kelangsungan hidup usaha itu sendiri. 5 aspek penting dalam mengelola dan serta manajemen produksi usaha kecil menengah. Berikut ini adalah beberapa manajemen produksi yang dapat dilakukan supaya UKM yang ada tetap dapat berjalan dan berkembang lebih besar ke depannya. Yang pertama, sumber untuk mendapatkan bahan baku. Barang yang diproduksi pengusaha kelas ini biasanya memanfaatkan bahan baku yang ada di sekeliling mereka. Ketika tidak ada bahan baku dari lingkungan sekitar yang bisa dimanfaatkan, tentu saja terlebih dahulu mereka harus membelinya. Barulah kemudian memulai proses produksi. Selanjutnya, yang kedua, selalu menjaga hasil produksi. Karena barang yang diproduksi melalui UKM ini mempergunakan kerajinan tangan, maka tidak ada satu barang pun yang mempunyai hasil yang sama seperti barang yang diproduksi oleh mesin. Sehingga sangat penting untuk selalu menjaga kualitas dari barang yang diproduksi supaya daya beli konsumen tetap terjaga oleh mutu produk yang dihasilkan.
Lakukan pengecekan dengan teliti terhadap barang yang selesai diproduksi supaya hanya barang yang berkualitas yang bagus saja yang lolos untuk dipasarkan dalam negeri bahkan sampai ke mancanegara. Kemudian menjaga stok produksi barang. Sebagai jenis usaha berskala kecil, maka yang harus selalu kita perhatikan adalah dengan menjaga stok produksi barang supaya sirkulasi modal tetap berputar dengan baik dan lancar dan tidak mengalami perubahan secara drastis. Jangan sampai kekurangan jumlah barang yang hendak dipasarkan karena akan membuat konsumen kecewa dan berpindah pada produksi lain sejenis yang tentu saja merugikan serta mengurangi keuntungan yang akan diperoleh. Juga tidak baik jika terlalu banyak menimbun stok barang sementara kita belum bisa menarik minat konsumen secara optimal. Selanjutnya yang keempat, pergudangan atau penyimpanan stok barang. Kita harus selalu memperhatikan pada proses penyimpanan stok barang yang sudah dihasilkan supaya tidak mengalami kerusakan yang dapat menyebabkan barang tidak dapat dijual. Melakukan pengecekan berskala terhadap tempat penyimpanan barang dan perawatan pada barang itu sendiri, sehingga meskipun barang belum laku terjual dalam waktu dekat, kondisi barang masih tetap terjaga dengan baik. Selanjutnya, yang kelima adalah memperhatikan respon masyarakat terhadap hasil produksi. Tahapan akhir dari suatu usaha produksi barang adalah pada saat barang produksi tersebut dikirimkan ke pasar luas. Respon masyarakat yang bagus biasanya ditandai dengan jumlah pemesanan berulang dan meningkat, serta semakin luasnya masyarakat yang mengetahui tentang produk yang sedang dipasarkan. Demikianlah beberapa aspek manajemen produksi yang dapat dilakukan pada usaha kecil dan menengah supaya bisnis ini dapat tetap berjalan bahkan berpotensi bisa berkembang menjadi lebih besar hanya dari usaha modal kecil yang ditekuni dengan serius. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.